Halo, jumpa lagi dengan Saham Soal Analytics bersama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan baik-baik ya, sehat walafiat. Hari ini saya akan mengangkat sebuah topik membeli mimpi saham masa depan ya. Ini dalam tanda petik ya. Jadi saya ganti istilah ekspektasi dengan mimpi. Karena menurut saya apa yang terjadi belakangan ini 1-2 minggu terakhir ini lebih banyak didorong oleh psikologi market. Salah satunya karena situasi ekonomi dengan penuh ketidakpastian. Sementara 1-2 minggu terakhir ini diramaikan dengan saham-saham pendatang baru ya IPO. Kelola risiko dan isu fundamental emiten serta proses ekonomi, prospek ekonomi maksud saya ya. Jadi jangan abaikan ya mengelola risiko dalam melakukan investasi dan perdagangan saham, juga isu atau data fundamental emiten serta prospek ekonomi ya. Jadi pasti beberapa teman-teman yang aktif di trading adalah motif keuntungan jangka pendek yang menjadi sasaran utama. Oleh karena itu ini akan dihadapkan pada risiko yang tinggi. Karena itu saya selalu tampilkan target price dan stop loss. Di samping itu Bapak Ibu dan yang perhatikan data fundamental yang tertera di dalam prospektus untuk saham-saham pendatang baru ya IPO maupun update laporan keuangan yang tersedia di kanalnya Bursa Efek Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu bisa download dan bisa melakukan analisis sendiri ya. Ada beberapa catatan. Pertama adalah waspada terhadap saham-saham dengan intraday volatility yang sangat tinggi. Ada 10 saham. Nah, saya catat di sini ya data Blog, Inet, CDIA, Wifi, Toba, MBMA, BRPT, PSAB dan SSIA ya. Kemudian 10 saham yang saya catat juga bisa dipertimbangkan ya, ini bukan sebuah saran tapi jadi bahan pertimbangan. Ada saham Indofood, Akra, Bank BTN, Ovia, Telkom, LSIP, Excel, ISAT, MIDI, dan DSNG ya. Mudah-mudahan bisa memberikan semacam inspirasi ya. Bagus sekalian, kembali saya ingatkan bahwa tanggung jawab semua transaksi saham ada di pihak Bapak sekalian ya. Saya tidak bermaksud mengajak merekomendasikan saham tertentu. Dan Bapak Ibu hendaknya mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan, utamanya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal ya. Kilas kita melihat seperti halnya saya sampaikan di awal minggu ini ya, ya saya bikin hari minggu kemarin bahwa minggu ini akan diwarnai dengan konsolidasi dengan tendensi pelemahan atau volatilitas yang tinggi ya, utamanya dipicu oleh ketegangan geopolitik, perang, tarif dagang yang masih membayangi ya, karena masih ada banyak negosiasi atau perubahan-perubahan kebijakan ya, dan kemarin juga saya melihat risiko masih meningkat, karena itu hendaknya berhati-hati dalam melakukan transaksi saham ya, terutama yang terkait dengan volatilitas yang tinggi. Jadi naik turunnya harga dari opening ya, low, high dan close price ya. Nah, kemarin indeks membukukan negatif return ya, baik IHSG, LQ45 dan J30, tampak J30 lebih dalam. Nah, mungkin terkait dengan terjadinya penguatan dalam periode yang cukup lama ya, mungkin ini ada konsolidasi atau profit taking. Kemudian secara regional cukup beragam ya, Nikkei melemah, Hang Seng menguat, moderat, dan Singapura menguat tipis ya. Jadi dan saya coba ungkap beberapa berita. AS tiba-tiba sebut potensi perang baru Arab ya, dan sekarang ada berita dari malam bahwa Yaman menyerang Israel ya. Kemudian kekayaan Trump melejit, kripto jadi penyumbang ya. Nah ini kadang-kadang saya suka ada inspirasi bahwa jangan-jangan bos kita ini bermain isu yang dia sendiri hembuskan, lalu kemudian mengambil posisi di pasar ya, dan Danantara dapat kucuran 163,18 triliun dari 12 bank asing. Ini bisa menjadi isu positif atau isu negatif ya, kalau kita lihat dari angle risk management. Ini memberikan tantangan bagaimana Danantara yang baru berdiri ini bisa mengelola aset atau liability ya, pinjaman yang demikian besar ya.
dan ini secara ekonomi bisa menimbulkan yang disebut dengan efek crowding out ya, bisa menepis kesempatan investasi yang dilakukan oleh pihak swasta ya. Kemudian saham cuan cepat bikin IHSG naik, fundamental ditinggal. Ini mungkin ini fenomena yang tidak bisa kita pungkiri belakangan, tapi saya hanya memberikan warning ya, harus berhati-hati dan selalu tanggap dengan isu fundamental ya. Nanti kalau Bapak Ibu menghendaki, saya bisa sampaikan dalam sesi tersendiri bagaimana menganalisis saham-saham secara fundamental untuk saham-saham tertentu yang memiliki prospek atau saham-saham yang ramai ditransaksikan ya. Saya kira ini yang biasa saya sajikan tiap hari karena ini sebuah template yang statistiknya atau data. Di hari kemarin negatif ya, hati-hati dengan DI, ada konsolidasi mendalam, kemudian volatilitasnya masih relatif rendah atau ada tendensi penurunan ya secara umum. Eh, Kemudian alfanya masih negatif untuk LQ45 dan 1 bulan terakhir juga dialami oleh J30 yang menandakan bahwa saham-saham yang sangat liquid, yang paling liquid LQ45 dan memiliki fundamental yang cukup baik ternyata relatif ditinggalkan oleh pelaku pasar ya. Itu yang saya maksudkan membeli mimpi saham ya atau ekspektasi terhadap saham-saham yang ya untuk di transaksi jangka pendek, mengejar keuntungan jangka pendek. Kemudian betanya juga relatif menurun kecuali untuk JI30 karena JI dalam beberapa periode terakhir ini menampakkan keunggulan dibanding pasar. Kemudian tren, hati-hati melihat angka tren karena sebagaimana halnya Bapak Ibu menggunakan garis tren di dalam chart ya, itu sifatnya gambaran kasar arah perubahan harga dalam jangka panjang ya. Jadi kalau kita melihat tren jangka pendek, kalau sangat besar kemungkinan errornya itu hanya memberikan signal saja ya. Jadi tren 1 tahun atau tren 250 hari ini masih melemah ya atau menurun. Kemudian moving average masih ada tendensi penguatan, momentum ada penurunan ya. Jadi meskipun moving average 5 hari masih lebih tinggi dibanding 10 hari, ini tampak ada kecenderungan setara momentum yang 5 hari ini terjadi pelemahan ya. Dan biasanya setiap kali trade pelemahan diikuti dengan transaksi yang meningkat ya. Nah, kemarin value transaksi sejumlah 17,57 triliun dan ini meningkat cukup besar dari rata-rata mingguannya yang sekitar 12 triliun. Ini juga dialami oleh LQ45 dan J30 ya. Jadi fenomena yang lazim yang sering saya sampaikan, hati-hati terhadap peningkatan volume dan value transaksi ketika tendensinya indeks menurun ya. Secara frekuensi juga terjadi peningkatan ya dari 1,78 rata-rata dalam 1 minggu menjadi 2 juta kali ya. Kemudian untuk LQ45 juga meningkat dan untuk J30 juga meningkat ya. Volatilitas dari trade value menunjukkan penurunan ya setelah mungkin beberapa saham mencatatkan nilai transaksi yang besar, utamanya perbankan seperti Bank Mandiri, Bank BCA, ya, tampak dalam seminggu terakhir ini menunjukkan penurunan ya. Kemudian volatilitas dari segi frekuensi menunjukkan penurunan rata-rata harganya dalam seminggu terakhir dibanding 1 bulan terakhir, dan terakhir adalah net foreign yang kemarin membukukan net buy tipis 0,02 miliar saham. Kemudian ada kenaikan koleksi saham oleh investor asing 0,28 miliar ya, lembar saham ya. Nanti untuk D30 asing banyak melepas dan itu yang menimbulkan D30 tertekan lebih dalam ya. Ini alert yang saya sampaikan di cover tadi ya. Jadi kalau kita runut berdasarkan return ya, ini angka absolut, ini sortirnya absolut lebih besar daripada 3 atau lebih kecil dari min 3 ya. Ini sangat besar ya. Dalam sehari KDIA mencatatkan return 24,69%, kemudian data 19,4% dan seterusnya. Demikian yang menurun SSIA 9,69%. Setelah hari-hari sebelumnya SSIA menunjukkan peningkatan harga yang tajam ya. Dan kemudian ini proxy volatilitas intraday adalah range ya. Di
Yang tertinggi adalah data, blog, image, DIA ya, hingga dari 12,66%. Jadi simpangan dari harga rata-ratanya sejauh kurang lebih 13% ya. Jadi 2 kali 3% itu adalah range ya. Baik, kemudian untuk selisih area selisih maksimum dan minimum ya kira-kira Bapak Ibu punya gambaran ya dalam ilmu statistik ya. Kemudian ENRG yang paling rendah dengan range 3% ya. Jadi hati-hati saham ini. Jadi kalau sekiranya Bapak Ibu punya portofolio sudah lakukan apakah stop loss atau melakukan profit taking ya. Dan kalau kita lihat secara nilai transaksi memang yang paling besar WiFi ya, hingga 1,6 triliun, susul Antam dan seterusnya. Nah, tampaknya Antam masih ada kecenderungan berfluktuasi tajam, sejalan dengan fluktuasi atau berubah-berubahnya kebijakan atau hasil negosiasi ya, tarif perang di beberapa negara. Kemudian dari sekian, dari 26 ini, net foreign-nya ada net buy-nya ada 13 saham dan net sell-nya ada 13 saham ya. Yang paling banyak net sell adalah Antam ya. Adalah Antam ya, karena kemarin juga tertekan 7,21%. Ya. Apa saham yang menjadi pilihan dengan kriteria filter yang lebih luas, bagaimana yang sering saya sajikan, ini adalah ada 11 saham ya, secara alfabet begini, ada beberapa saham yang mencatatkan return positif, BTPS, Selkomidi, ada juga dengan return negatif terakhir hari kemarin ya. Filter kedua adalah alfa 3 bulan alfa yang positif ya. Alfa terbesar atau saham dengan keunggulan yang tinggi menyaingi pasar secara keseluruhan adalah ISA, BTPS, TSRG, dan seterusnya ya. Paling rendah adalah PLKM. Kemudian price tendency lebih besar dari 0, artinya dia positif, ada Akra, Avia, Telkom, dan seterusnya ya. Kemudian volatility of transaction value dan transaction frequent ya dalam 1 bulan, ini yang paling rendah volatilitasnya adalah Indofood, kemudian yang paling tinggi Telkom. Jadi hati-hati dengan saham Telkom ya, karena tinggi volatilitas nilai transaksinya. Kemudian dari sisi frekuensi yang paling tinggi volatilitasnya adalah ISAT ya, sesuai dengan tendensi penguatan ISAT dalam beberapa periode terakhir ya. Jadi WI juga harus diperhatikan aspek bisnisnya, aspek fundamentalnya. Yang paling rendah adalah Indofood. Kemudian net foreign ya, ada 7 dari 11 saham ini membukukan net buy ya, 155,8 juta saham untuk Telkom, dan yang paling rendah net sell adalah Avia ya. Kemudian price earning ratio-nya di bawah 25, yang paling murah adalah Bank BTN, Persib, Indofood, dan seterusnya ya. Yang paling mahal secara PE ratio adalah MIDI, dan price to book value-nya di bawah 4 kali ya. Ini yang paling murah BBTN. Jadi tampak BBTN dalam beberapa periode ini eh, masih masih di angka yang rendah, masih murah ya. Jadi waktunya untuk mengakumulasi mengoleksi saham Bank BTN Bapak Ibu ya, karena suku bunga sudah turun. Tampaknya ini sebuah dorongan stimulasi yang positif buat Bank BTN ya, Bank Perumahan ya. Kemudian ini intraday volatility ya, volatilitas kemarin dalam 1 hari pagi hingga sore, yang paling rendah adalah Indofood, dan yang paling tinggi ini di bawah 3% adalah BTPS ya. Ini target price dan stop loss secara indeks konstituen dari 11 ini ada 6 LQ45, saham syariahnya ada 8 ya. Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Berikan saya masukan, konstruktif ya, komen, dan like, subscribe ya bagi yang belum subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.